dimulailah dengan subhana, maha suci Allah. Itu yang paling mudah. Padahal artinya Allah maha kuasa untuk menciptakan dan membuat kejadian apapun sesuai dengan kehendaknya. Kamu mengerti atau tidak mengerti, masuk akal atau tidak masuk akal. Akui saja oleh manusia bahwa kecerdasan, kepintaran, wawasan amat sangat terbatas. Bisa dipaham Bapak Ibu? Kenapa harus begitu? Sebab nanti ada datang kaum-kaum orientalis Pak. Kaum orang-orang yang terus memperdalam Islam bukan untuk Muslim dia menjadi Islam, tetapi hanya semata-mata kepentingan yang menurut mereka pengetahuannya adalah ilmu pengetahuan. Jadi seolah-olah kalau bahasa kita, mereka mempertuhankan ilmu pengetahuan. Padahal ilmu pengetahuan toh itu merupakan sesuatu yang bisa berubah-ubah kapan saja. Karena ilmu pengetahuan pasti akan dirangkum dalam bentuk rumusan dan teori. Kan begitu Pak? Dan rumusan dan teori ada yang tetap, ada yang berubah. Sehingga kebenaran menurut manusia pasti tidak ada yang mutlak. Bisa dipaham Bapak Ibu ya? Itulah subhana, seberangkan pikiran, seberangkan hati untuk bisa menerima walaupun tidak masuk akal. Asal itu jelas ada di dalam firman Allah dan hadis-hadis yang sahih. Maka ketika kita menerima walaupun belum mengerti tapi jelas adanya, apalagi itu hal gaib Pak. Bisa dipaham? Bapak Ibu percaya ada malaikat? Percaya ada malaikat? Kalau tidak ada di Quran, tidak ada di sahih, itu kemusyrikan namanya. Kenapa sekarang menjadi al-aqidah as-salimah, meyakini adanya malaikat padahal kita belum pernah melihatnya, dan kita pun tidak pernah bisa membuktikan apa sih ada malaikat itu, apa buktinya. Iya kan banyak orang yang mati itu oleh malakal maut, cek saha. Bisa dipaham? Maka kalau bukan karena iman kepada Allah, iman kepada kalamullah, firman Allah, akidah apapun tentang gaib namanya musyrik, syirik. Dari mana asalnya? Kalau tidak ada Quran dan Sunnah, ipolexos bun. Bisa dipaham? Keduniaan muncul dari keduniaan. Keduniaan namanya ngahayal, ngalamun. Di Arabkeun we takhayyul. Iya kan? Sampai ada patung berbentuk begitu. Coba dari mana itu Pak? Kreasi manusia. Daya cipta, daya hayal dan sebagainya, lalu diwujudkan dia jadi patung Pak. Manehna nu milih batuna, manehna nu ngagugusur batuna, manehna nu mahatna, geus jadi patung berat panggul ku sararea. Lalu diskusi lagi, musyawarah, di mana nih pantasnya patung yang begini hebat, ditemukan satu sudut yang cocok. Sepakat, ketok, ya sepakat. Patung ini disimpan di sudut sana, simpan sudut sana, rapat lagi, gimana cara ibadahnya? Terus rapat lagi, hasil rapat, ketok lagi, begitu caranya. Dari mana asalnya? Kalau bukan dari takhayyul, lahir dari cipta karsa budi manusia. Jadi bagian dari budaya Pak asalnya. Apakah Islam anti budaya? Oh tidak bisa, jangan berkesimpulan seperti itu. Islam akan anti budaya yang nantinya berakibat kepada menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Budaya seperti itu harus tidak ada, supaya akidah kita bersih dan selamat. Itulah gunanya subhana, maha suci Allah. Artinya hati akidah saya lebar untuk menerima apapun meskipun tidak masuk akal, asal ada di dalam Al-Quran, asal ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi hadirin ikhwatu iman, yang kepentingan kita sekarang adalah dalam beberapa riwayat bila dikumpulkan, walaupun sebagainya ada yang dhaif, Nabi pernah dibelah dadanya oleh Allah itu ada yang 4 kali. Sahih ini tambah dengan riwayat lain ada yang bilang 5 kali. Pertama kali dibedah waktu beliau masih sangat anak-anak. Ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun. Kebanyakan riwayat saat itu Nabi sudah berusia 4 tahun.
sedang bermain-main dengan temannya, termasuk teman sepenyusuan. Karena Nabi dititipkan oleh ibunya dan oleh kakeknya ke seorang penyusu yang suka menyewakan air susunya, namanya Halimah As-Sa'diyah, ya kan? Beliau dari kabilah As-Sa'diyah, tinggal di pinggiran Mekah di kampung. Memang orang Arab begitu saat itu, karena lingkungan Mekah yang sangat pengap, yang sangat ramai, yang sangat hingar-bingar dengan maksiat dan sebagainya, itu tidak baik untuk tumbuh kembang anak. Yang kedua, bahasa Mekah sudah bahasa campuran berbagai macam kabilah, Pak. Sehingga nanti bahasa anak-anak di Mekah bila dibiarkan di situ terus, bahasanya jadi kacau. Dia tidak akan tahu bahasa fusha. Jangan sampai nanti anak-anak terdidik itu belum apa-apa sudah bahasa pasar. Dititipkanlah ke pinggiran yang bahasanya masih murni, alamnya masih murni, adab-adabnya masih tinggi. Begitu biasanya tujuan disusukan. Nah, hadirin khatiman, lagi bermain begitu, ternyata datang malaikat. Hadisnya dua macam. Ada yang malaikat Jibril saja, ada yang mengatakan bersama Mikail. Bahkan ada yang mengatakan dengan satu malaikat lagi, cuma tidak disebut nama malaikat yang ketiga. Coba kita baca hadis pertama dulu. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, wa huwa yal'abu ma'al gilman. Saat itu beliau sedang bermain-main dengan teman sepermainannya. Kolot budak, Pak. Anak-anak atau orang tua nih Nabi Muhammad saat itu? Anak-anak sedang bermain dengan temannya. Makanya riwayat ada dua, ada yang umur 2 tahun lalu dikritik terlalu kecil kalau umur 2 tahun, ada yang 4 tahun. Ini lebih pantas untuk menjadi anak-anak bermain. Nanti ada hadis lain lagi 10 tahun sedang menggembala kambing no etama. Bisa dipahami ya? Jadi kejadiannya waktu 4 tahun sekali, 10 tahun sekali. Malaikat Jibril datang membelah dada Nabi. Bisa dipaham Bapak? Jadi kejadiannya 2 kali saat anak-anak, 2 kali setelah beliau dewasa. 1 kali sebelum menerima wahyu, 1 kali setelah kejadian di Gua Hiro turun ayat Al-Alaq. Nah, jadi seberapa kali tah? 4 kali. Kata orang-orang orientalis, Allah kan kalau menghendaki sesuatu fa innama yaqulu kun. Kenapa susah-susah banget? Tujuannya adalah membersihkan hati Nabi Muhammad dari sifat-sifat yang hitam-hitam, yang buruk-buruk, seperti hasud, iri, dengki, bisa dipaham? Dolim, niat mencuri, mencelakakan, merugikan, dibersihkan yang kotor-kotor, tapi dengan cara dibelah dada, dikeluarkan hatinya, yang hitamnya dibuang. Nah, mana kitu-kitu teuing Allah teh gitu, bisa dipaham Pak? Itu yang seperti itu namanya tashkik, gerakan-gerakan untuk meragukan kita terhadap hadis sahih. Jahiliyah juga dulu seperti itu. Mereka terus ngomong dengan teman-teman setiap hari, menceritakan Muhammad benar-benar sudah gila dan halusinasi. Dia ngaku-ngaku pergi dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pagi sebelum datang, dia sudah ada. Lalu ngomong, saya tadi malam baru pulang dari Masjidil Aqsa. Gila tuh, bisa dipahami ya? Datanglah ke Abu Bakar, dipengaruhi Abu Bakar supaya meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, wa huwa yal'abu ma'al gilman, dan Nabi Muhammad kecil saat itu sedang bermain-main. Sebut Muhammad kecil ya, supaya kita tidak berpikir bahwa itu beliau sudah jadi nabi, belum kan? Muhammad kecil sedang bermain dengan teman-temannya. Nanti kalau dalam hadis lain disebut dengan teman-teman sepenyusuan, alias anaknya Halimah As-Sa'diyah. Sehingga Nabi Muhammad disebut saudara sesusu. Fa'akhadahu
lalu malaikat itu mengambilnya, fasara'ahu, langsung menjatuhkan, menelentangkannya, fasyaqqa ala qalbihi, dibelah dadanya, lalu diambillah hatinya, dikeluarkan, fastakhrajal qalba, malaikat itu mengeluarkan hati Nabi. Coba bayangkan ya, bayangkan Pak, alaqatan berupa gumpalan, hada hadus syaiton, bagian gumpalan yang jeleknya itu dicabut, dikeluarkan. Ini bagian kesetanannya. Tadi kan berupa hati-hati yang sifatnya busuk. Tsumma ghasalahu, kemudian dicuci, fi tostin, di sebuah bejana atau kor, min yang terbuat min zahabin, yang terbuat dari emas, bima'i zamzama, dengan air zamzam. Tsumma lamahu tsumma adahu, kemudian setelah dicuci dengan air zam-zam di dalam sebuah bejana, maka malaikat menjahitnya kembali. Jadi dada Nabi itu dijahit lagi Pak. Kalau kita pernah menyaksikan, lihat operasi, selesai operasi dijahit lagi, kurang lebih seperti itu. Masuk akal atau tidak masuk akal? Logis atau tidak logis? Bisakah kejadian seperti itu kita bayangkan lalu duduk di dalam otak kita dengan nyaman? Bisa dipaham ya? Bagi kita pun pasti berputar-putar, harus berulang-ulang. Kemudian wahwa mutanaqqa'ul laun, kemudian belum. Kemudian setelah dikembalikan lagi, fi makanihi, dikembalikan lagi si hati yang sudah dikeluarkan ke tempatnya. Wajah al-gilmanu yas'auna ila ummihi, datanglah si anak teman sepermainannya itu, apa namanya, cek orang tema lari pontang-panting untuk laporan kepada ibunya. Siapa ibunya? Halimah As-Sa'diyah. Berarti anak ini adalah anak Halimah As-Sa'diyah yang menjadi saudara sesucu Nabi Muhammad. Yani zi'rohu, zi'ro artinya saudara sesusu. Faqalu, mereka anak-anak itu berkata kepada si ibu, inna Muhammadan qad qutila, ibu, itu Muhammad dibunuh. Laporannya begitu, berarti melihat kejadian Nabi Muhammad dibelah dadanya dan sebagainya. Fastaqbaluhu, ternyata Muhammad datang menerima Nabi Muhammad, wa huwa taqaul laun, cek bahasa orang mah pucat pasi, seperti lemah. Qala Anas bin Malik, wa qad kuntu ara athara dzalikal mikhyat fi sadrihi, saya tidak menyaksikan peristiwa itu karena Anas bin Malik belum lahir. Bisa dipaham Bapak Ibu ya? Anas bin Malik sendiri adalah orang Madinah, kelahiran Madinah. Beliau Anas bin Malik Al-Ansori, bisa dipaham ya? Berarti kan orang Madinah, lahir di Madinah. Saat Nabi berhijrah ke Madinah, Anas bin Malik umurnya kurang lebih masih 4 atau 6 tahun. Masih dituntun oleh ibunya untuk bisa bertemu dan mau dititipkan kepada Nabi supaya jadi khodim. Bagaimana ia bisa tahu? Ternyata tahu dari Muhammad sendiri, menceritakannya kepada Anas bin Malik. Itu yang pertama. Ini sebetulnya masih ada sambungan, coba kalau terjemahnya kita teruskan. Kemudian telah menceritakan kepada kami Harun bin Sa'id Al-Aili, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Sulaiman yaitu Ibnul Bilal, dia berkata telah menceritakan kepada kami Syarik bin Abdullah bin Abu Namir, dia berkata aku mendengar Anas bin Malik menceritakan kepada kami tentang malam Rasulullah SAW. Malam ini Pak, kalau tadi kan siang lagi bermain ya, ini malam. Berarti sudah merupakan, dalam satu hadis ini ada dua peristiwa yang berbeda. Ini pada malam hari Rasulullah SAW diisrokan dari Masjid Al-Ka'bah, minal masjidil, kalau ayatnya minal masjidil haram, bahwa dia didatangi oleh 3 orang, maksudnya 3 malaikat.
Kemudian sebelum beliau diberi wahyu, itu yang saya maksud, didatangi juga, dibelah lagi sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu. Itu Pak. Kemudian saat itu beliau sedang tidur di Masjidil Haram. Nanti kita akan ketemu dalam hadis Bukhari bahwa Rasulullah dibelah lagi justru pada saat beliau berada di rumahnya sedang tidur. Jadi hadisnya 4 kali kejadian. Pada saat masih kecil ini main-main, nanti ada hadis yang Rasulullah sedang mengembala dengan teman-temannya, kemudian Rasulullah di Masjidil Haram sedang tiduran di Masjidil Haram, yang keempat hadis tentang Rasulullah sedang tidur di kamarnya. Jadi kalau hadis dikumpul-kumpul, lu yakin sahih 4 kali dibelah dadanya. Kita bagi 2, saat masih kecil dan saat setelah dewasa. 2 kali masih kecil, 2 kali setelah dewasa. Bisa percayakah Bapak Ibu bahwa itu kejadian? Bisa dipaham Pak? Bagi kami itu bukan hanya fakta, tetapi akidah kami. Itu sudah kejadian dan itu merupakan mukjizat. Bagi kami peristiwa yang lebih dari itu pun bila bagian dari mukjizat duduk di dalam hati akidah kami. Maafi muskilah. Bisa dipaham Bapak Ibu? Tidak ada masalah. Untuk kita iman nggak berat. Terus naik ke langit, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai ke langit terakhir ke-7. Sidratul Muntaha indaha jannatul ma'wa. Langit ke-7 adalah tempat berkumpulnya para malaikat, dan di situ adalah ada surga, taman-taman. Indaha jannatul ma'wa id yaksa sidratu ma yaksa ma zagol barsor wa togo. Nabi Muhammad menyaksikan begitu. Beliau ringan saja karena bahannya memang sudah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti yang imannya kagok begitu Pak, imannya setengah-setengah, akalnya dikedepankan, akalnya lah yang nanti menjadi akidahnya, itu yang rusak. Kenapa saya sampaikan dan tekankan? Karena memang banyak juga ulama-ulama yang seperti itu. Oh ini hadis dhaif, gak masuk akal, enak saja. Padahal bukan gak masuk akal, akal Anda sempit. Beda gak masuk akal dengan Anda masih sempit, makanya harus terus dikembangkan. Silahkan. Hadis yang kedua, an Anas bin Malikin qala, dari Anas bin Malik ia berkata, kana Abu Dzar sahabat Rasulullah yuhaddisu menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, purija an sakpi baiti. Tadi kan hadis yang pertama Rasulullah lagi main-main dengan anak-anak. Kemudian disambung dengan masih dari Anas bin Malik, Rasulullah sedang di Masjidil Haram. Tadi kan di atas. Sekarang yang Rasulullah sedang berada di rumah beliau. Di purija an sakpi baiti, buka langit-langit rumah saya. Wa ana bi Makkah, dan saya waktu itu ada di Makkah. Dalam hadis Bukhari disebut fi berada di rumah saya. Panazala Jibril sallallahu alaihi wasallam, lalu malaikat Jibril turun melalui langit-langit yang sudah dibukakan, rumah yang sudah dibukakan. Fafaroja sodri, beliau membelah dada saya. Tsumma gosalahu, beliau mencucinya bimai zamzama, dengan air zamzam. Tsumma jaa bitostin, lalu datangkan sebuah wadah min zahabin, dari emas, mumtaliin hikmatan, yang wadah itu penuh dengan hikmah, wa imanan, dan iman. Fa aprogohu fi sodri, lalu dari bijana itu hikmah dan iman dituangkan ke dalam dada saya. Tsumma atbaqahu, lalu malaikat Jibril merapatkan kembali ya dada saya ini. Tsumma atbaqahu tsumma akhadha biyadi, beliau pegang tangan saya. Fa'araja bi ila sama'id dunya, saya dibawa mi'raj ke langit dunia, dan seterusnya di hadis panjang sampai nanti ketemu dengan Nabi Musa. Kan susah di dalam akal Pak ya, ketemu dengan Nabi Isa, ngobrol dengan Nabi Musa, ditanya, disapa oleh Nabi Ibrahim, sampai melihat Nabi Adam alaihis salam. Bahkan nanti surat An-Najm baca,
Fakana qaba qausaini au adna. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Fauha ila abdihi ma auha ma zagol basaru wa ma. Itu peristiwa ketika malaikat Jibril pertama kali turun terlihat di ufuk. Lalu malaikat Jibril mendekat sampai sejarak 1 atau 2 tombak atau kurang. Barulah setelah itu dibawalah Nabi Muhammad untuk Isra perjalanan malam. Isra perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, balik lagi nanti ke Masjidil Haram. Kemudian Mi'raj dari Aroja, artinya naik. Mi'raj asalnya jalan atau alat untuk naik asalnya. Jadi ada Isra, ada datang ke Indonesia jadi Israk dan Mi'raj. Israk dan Mi'rajnya gitunya diketik nanti gitu. Ini peristiwa yang sebetulnya sekali lagi masa kecil 2 kali, setelah dewasa 2 kali. Sebelum menerima wahyu sekali, setelah menerima wahyu sekali. Gitu. Hadis yang terakhir Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik anna Rasulullah SAW titik panjang pisan. Summa innahu madha fa asbaha. Berlalulah malam itu, datanglah pagi-pagi. Pak akhbaro amma kana, beliau tidak sungkan, tidak takut apapun komentar orang. Beliau sampaikan kepada masyarakat musyrikin bahwa saya tadi dari Masjidil Aqsa. Gitu kan? Disampaikan. Falamma sami'al musyrikun, ketika kaum musyrikin mendengar kata-kata Nabi Muhammad qaulahu atau Abu Bakrin, kaum musyrikin punya bahan untuk ingin kembali supaya Abu Bakar keluar dan jauh dari Muhammad. Mau memisahkan antara Abu Bakar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqalu ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, halaka fi sahibika, kamu dengar enggak kabar tentang temanmu, sahabatmu itu si Muhammad? Yukhbiru annahu ata fi lailati hadhihi masyirata syahrin. Dia mengabarkan pergi dan pulang dalam 1 malam, padahal perjalanan sebulan. Kalau perjalanan dengan kuda dengan unta sebulan, tapi ini kok sudah sampai lagi, masih malam yang sama, kepergian dan kepulangan. Sudah sampai belum kabarnya tuh? Kemudian thumma raja'a fi lailati, ya balik lagi pada malam yang sama. Faqala Abu Bakrin, apa kata-kata Abu Bakar ketika mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj? Ketika mendengar cerita dada Nabi dibelah. Bisa dipaham, Pak? Kenapa? Yang disaksikan oleh orang lain adalah hanya waktu Nabi anak-anak umur 4 tahun. Bisa dipaham Bapak Ibu? Sementara peristiwa kedua saat usia 10, peristiwa ketiga saat Nabi sebelum menerima wahyu, peristiwa keempat saat Nabi langsung Mi'raj, Isra Mi'raj. Yang lain tidak ada yang tahu. Semua mendengar langsung dari Rasulullah SAW, karena ini adalah perjalanan rahasia antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, baru diberitahukan oleh Rasulullah. Makanya mendengar itu semua, faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, Abu Bakar berkata, in kana qalahu faqad shadaqa. Kalau benar Muhammad berkata begitu, pasti dia benar. Mau apa? Saya muslim, saya iman kepada Allah dan Rasulnya, pegangan saya adalah Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ketika sudah ada ayatnya, ada hadis yang sahih, mau apa lagi? Mau cari apa? Apa mau balik akidah kita, agama kita untuk mengikuti akal-akal yang sempit? Bisa dipahamkan? Nah, itulah Abu Bakar. Itu sejak hari itu ketika beliau mengatakan begitu, Rasul sendiri bertanya, Abu Bakar, sudah mendengar cerita tentang Isra Mi'raj saya? Sudah Rasulullah. Apa katamu? Kalau engkau berkata begitu, engkau benar. Ya As-Siddiq, ya As-Siddiq. Sejak hari itu Rasulullah sering memanggil Abu Bakar As-Siddiq. Saat-saat orang mendustakan, Abu Bakar tetap mengakui dengan sepenuh hati. Faqad shadaqa in kana qalahu faqad shadaqa wa inna, wahai kaum Quraisy ketahui, la nusaddiquhu, akan kami akui kebenarannya, fi ma huwa ab'adu min hadza, walaupun peristiwanya lebih dahsyat, lebih aneh, lebih garib daripada ini.
Kata Abu Bakar, lek leuwih ti kieu ge. Asal ieu teh wahyu. Bisa dipaham Pak? Disebut di sini min hadza nusaddiqu, pasti kami tetap akan mengakui benarnya ala khabaris sama, kalau khabar itu datang dari langit, maksudnya datang dari Allah dan itu adalah wahyu, baik berupa Al-Qur'an kalamullah atau berupa hadis-hadis. Kita mau apa? Kita imani saja. Rasulullah SAW pernah dibelah dadanya, baik waktu masih kecil maupun setelah beliau setelah dewasa. Kan amannya banyak, aman, insya Allah akidah kita terpelihara. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bapak Ibu nanti bisa lihat tuh di kitab Fathul Bari ketika mengomentari hadis-hadis Bukhari, sudah jangan merasa pintar. Merasa pintar. Yang namanya ilmu pengetahuan itu terbatas kepada budi, daya dan karsa manusia. Ada di balik itu yang harus diterima dengan iman, namanya subhana. Maha suci Allah dari sifat kekurangan, dari sifat kesalahan dan lain sebagainya, karena Allah itu maha suci.